Rapat Balik DPR yang berlangsung singkat bersama dengan DPD dan pemerintah terkait revisi Undang-Undang Pilkada tidak mengamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Balik soal pasal usia batas minimal calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan bagi partai politik dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah Aku sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah. 8 fraksi di dalam rapat Badan Legislasi DPR menyepakati bahwa 2 isu utama di dalam revisi Undang-Undang Pilkada tak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama terkait dengan batas usia pencalonan 30 tahun yang disepakati akan mengikuti pada saat pelantikan bukan pada saat pengumuman pendaftaran atau penetapan seperti pada putusan MK di nomor 70. Yang kedua terkait dengan putusan MK nomor 60 di mana terkait partai politik yang bisa mengusung calon kepala daerah di bawah 20% hanya dikunci pada partai-partai non-parlemen. Ya, kami sudah memberikan ruang bagi teman-teman fraksi PDIP untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan fraksi lain mungkin hanya 1 atau 2 orang, PDI itu lebih dari 3 orang saya catat untuk kasih kesempatan untuk berbicara. Kenapa? Kita memberikan porsi yang seluas-luasnya kepada anggota, tetapi argumentasinya kan tetap. Sampai kapanpun berdebat tidak akan berujung. Maka kemudian diambil keputusan, ternyata mayoritas fraksi setuju mengambil putusan MA, DPD setuju dengan MA, pemerintah juga setuju. Ya sudah, karena keputusan politik harus diambil karena ini adalah lembaga pengambilan keputusan secara politik. PDIP pun menolak untuk membawa kesepakatan ini pada tingkat rapat paripurna DPR. Bahkan fraksi PDIP mengingatkan bahwa pihaknya akan tetap mendaftar ke KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Perludem menilai bahwa kesepakatan yang diambil pada rapat Badan Legislasi DPR ini sebagai sebuah pembangkangan konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding ini tidak lagi menjadi dasar pertimbangan hukum dalam membentuk undang-undang di DPR. Konsekuensinya adalah jika nanti akan ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan hal ini, maka Mahkamah bisa menyatakan hasil pilkadanya tidak sah. Hal ini terjadi saat pemilu 2024 yang lalu ketika MK membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Gorontalo. Karena pada waktu itu KPU dengan sengaja tidak mematuhi putusan pengadilan terkait dengan 30% perempuan. Jika KPU juga tak mengamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi, artinya pilkada yang akan berjalan di 545 daerah yang tersebar di seluruh Indonesia terancam tidak punya legitimasi dan inkonstitusional. Ausirion Dholu, Fadli